Hai teman-teman mahasiswa, bertemu lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Di pertemuan pertama, kita sudah mengupas tuntas tentang apa itu sistem moneter dan peran vital bank di dalamnya. Kita tahu bank bukan hanya tempat menyimpan uang, tapi juga mesin yang menggerakkan ekonomi. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dekat dengan kita, yaitu kondisi perbankan di Indonesia. Bayangkan perbankan di Indonesia seperti sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar, pohon kecil, bahkan pohon yang sangat langka. Kita akan menjelajahi hutan ini, melihat siapa saja pemain utamanya, bagaimana mereka bekerja, dan tantangan apa yang mereka hadapi. Mudah-mudahan kalian penasaran seperti apa hutan perbankan kita. Mari kita mulai petualangan kita sekarang. Baik teman-teman, mari kita mulai perjalanan waktu kita. Kita akan kembali ke masa lalu, ke era tahun 1980-an, yang kita sebut era sebelum deregulasi. Di masa ini, perbankan kita sangat berbeda dengan yang sekarang. Pada era ini, pemerintah memegang kendali penuh atas industri perbankan. Bank lebih berfungsi sebagai agen pembangunan daripada entitas bisnis murni. Mereka bekerja untuk kepentingan pemerintah. Mari kita lihat karakteristik utamanya. Pertama, sangat kaku. Pemerintah mengendalikan segalanya mulai dari suku bunga yang harus ditetapkan, jenis kredit yang boleh disalurkan, sampai kemana dana harus dialokasikan. Bank tidak punya kebebasan untuk berinovasi. Kemudian, dominasi bank pemerintah. Bank-bank milik negara seperti BRI dan BNI sangat dominan. Masing-masing punya fokus sektoral yang sudah ditentukan pemerintah. Misalnya, BRI fokus ke pertanian, sementara BNI fokus ke industri. Kemudian, ruang geraknya sempit. Bank swasta sulit berkembang, mereka sulit bersaing dan inovasi produk hampir nggak ada. Nah, untuk mempermudah pemahaman, bayangkan analogi ini. Perbankan pada era itu seperti sebuah warung tunggal dengan menu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, semua orang yang datang itu mendapat layanan yang sama. Nggak banyak pilihan, dan tentu ini beda jauh dengan kondisi sekarang di mana setiap bank punya produk yang unik. Baik teman-teman, setelah era yang kaku, pemerintah menyadari ada yang salah. Mereka ingin mendorong perbankan agar lebih dinamis dan kompetitif. Ini memicu era deregulasi yang dimulai tahun 1983. Melalui serangkaian kebijakan seperti Paket Juni 1983 atau dikenal dengan Pak Jun, dan Paket Oktober 1988 atau dikenal dengan Pakto, pemerintah secara resmi membuka pintu industri perbankan. Aturan yang tadinya ketat dilonggarkan. Bank diberi kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri, suku bunga, membuka cabang, dan meluncurkan produk-produk baru. Nah, apa dampak dari kebijakan ini? Pertama, jumlah bank melonjak. Jumlah bank naik drastis dari 111 bank menjadi 240 bank hanya dalam waktu 6 tahun. Ini menunjukkan betapa besarnya minat untuk berbisnis di sektor perbankan. Kedua, kompetisi meningkat. Bank-bank mulai berlomba-lomba menarik nasabah. Mereka tidak lagi kaku. Mereka menciptakan produk-produk kreatif seperti tabungan berhadiah dan deposito bunga tinggi untuk memenangkan hati nasabah. Dan ketiga, bank swasta berkembang pesat. Era ini melahirkan banyak pemain baru yang agresif seperti Bank Lipo dan Bank Danamon. Mereka tidak takut bersaing dengan bank pemerintah dan menawarkan berbagai inovasi. Nah, untuk memahami perubahannya, mari kita gunakan analogi ini. Industri perbankan berubah menjadi sebuah mall besar yang ramai. Anda bisa bebas milih tenan atau bank manapun yang sesuai dengan selera. Mulai dari suku bunganya, hadiahnya, sampai layanannya. Ini jauh lebih menarik daripada warung tunggal di era sebelumnya. Baik teman-teman, tadi udah kita lihat betapa dinamisnya era deregulasi. Tapi ada harga yang harus dibayar dari ledakan pertumbuhan yang tidak terkontrol. Semua ini mencapai puncaknya di tahun 1997 sampai 1998.
Ledakan industri perbankan yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat terbukti rapuh saat badai krisis moneter. Ibaratnya, bangunan yang dibangun cepat tapi pondasinya keropos. Apa yang terjadi saat itu? Ya, nilai tukar rupiah anjlok drastis. Banyak perusahaan besar yang gagal bayar utang, dan yang paling parah, kredit macet di perbankan meledak. Mari kita lihat alur kehancurannya. Pertama, lumpuhnya kepercayaan. Saat ekonomi mulai goyah, nasabah panik dan berbondong-bondong menarik simpanan mereka dari bank. Ini yang kita sebut bank rush. Kepercayaan publik pada bank langsung hilang. 2. Banyak bank kolaps. Karena banyak nasabah yang menarik dana besar-besaran, bank-bank tidak punya cukup uang untuk beroperasi. Puluhan bank harus dilikuidasi atau ditutup karena modalnya habis tergerus kerugian. Ketiga, intervensi pemerintah. Pemerintah terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan sistem keuangan. Mereka memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk menyuntikkan dana ke bank-bank yang lagi sakit. Pemerintah juga membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk menyehatkan kembali bank-bank yang terancam bangkrut. Nah, analoginya, tadi malnya besar yang rame, tiba-tiba roboh karena pondasinya nggak kuat. Nah, para tenan yang ada di dalamnya yaitu bank bangkrut. Para pengunjung nasabah lari, dan pemerintah harus turun tangan membersihkan puing-puingnya. Baik teman-teman, setelah kehancuran di tahun 1998, pemerintah sadar bahwa sistem perbankan kita harus dibangun ulang dari nol. Ini yang kita sebut era pasca krisis dan restrukturisasi. Tujuannya cuma satu, membangun fondasi yang lebih kokoh. Pemerintah menyadari bahwa jumlah bank yang terlalu banyak dan lemah adalah akar masalahnya. Solusinya adalah konsolidasi atau menggabungkan bank dan juga pengetatan regulasi. Mari kita lihat langkah utama yang diambil pemerintah. Pertama, merger bank BUMN. Ini adalah langkah besar. 4 bank milik pemerintah, BDN, BBD, Bapindo, dan Bank Eksim, ini digabungkan menjadi satu. Hasilnya adalah bank raksasa yang kita kenal sekarang, Bank Mandiri. Tujuannya agar mereka menjadi entitas yang kuat, efisien, dan bisa bersaing secara global. Kedua, program rekapitalisasi. Pemerintah menyuntikkan modal ke bank-bank yang masih bisa diselamatkan. Ini ibarat memberikan napas buatan agar bank tersebut bisa kembali sehat dan beroperasi normal. Ketiga, pengetatan regulasi. Bank Indonesia tidak lagi membiarkan bank beroperasi sesuka hati. Mereka memperketat pengawasan dan mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Prinsip ini memastikan bank mengelola risiko dengan baik, punya modal yang cukup, dan tidak mengambil langkah gegabah. Dari sini, kita sama-sama bisa melihat bagaimana pengalaman pahit dari krisis moneter 1997-1998 ini menjadi pelajaran berharga untuk membangun sistem perbankan yang lebih kuat. Lanjut ya, setelah tadi kita bahas kehancuran sistem perbankan di era krisis, pemerintah sadar bahwa kita butuh panduan yang jelas untuk membangun masa depan. Sebagai respons strategis atas krisis, Bank Indonesia pada tahun 2004 meluncurkan sesuatu yang sangat penting, yang kita sebut Arsitektur Perbankan Indonesia atau disingkat API. Jadi API ini adalah cetak biru atau rencana besar untuk membangun perbankan kita. Mari kita lihat definisinya. API adalah sebuah kerangka dasar untuk mengembangkan sistem perbankan Indonesia. Tujuannya sangat jelas, menciptakan industri perbankan yang sehat dan kuat, dan juga efisien, untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan. API ini ibarat sebuah rencana pembangunan ulang. Jika dulu bangunannya rapuh, kini pondasi, struktur, dan materialnya didesain ulang agar lebih kokoh dan tahan gempa krisis di masa depan. Oke teman-teman, tadi kita udah tahu kalau API itu adalah cetak birunya perbankan modern. Nah, cetak biru ini punya 6 pilar utama yang sangat penting. Anggap aja ini 6 pilar yang menopang gedung perbankan kita agar nggak roboh lagi. Yang pertama, pilar struktur perbankan yang sehat. Pilar ini fokusnya pada modal bank. Bank harus punya modal yang kuat, ibarat bantalan tebal kalau jatuh. Jadi kalau ada masalah,
bank bisa pakai bantalan itu biar tidak langsung bangkrut. Kedua, pilar sistem pengaturan yang efektif. Pilar ini memastikan aturan main perbankan itu setara dengan standar internasional. Kita mengadopsi aturan global, biar perbankan kita tidak ketinggalan dan bisa main di Liga Dunia. Ketiga, pilar sistem pengawasan yang independen dan efektif. Pilar ini adalah cikal bakal lahirnya OJK. Tugasnya jadi wasit yang independen. Jadi yang ngawasin bank itu bukan lagi orang dalam, tapi wasit yang profesional dan tidak memihak. Keempat, pilar industri perbankan yang kuat. Pilar ini mendorong bank untuk efisien dan punya tata kelola yang baik atau GCG. Ini ibarat membangun tim yang kuat dan profesional. Bank harus dikelola dengan jujur, transparan, dan tidak ada lagi permainan kotor. Kelima, pilar infrastruktur yang memadai. Pilar ini fokusnya pada sistem pendukung bank, terutama sistem pembayaran. Bank harus punya jalan tol yang mulus biar transaksi kita lancar, cepat, dan aman. Dan keenam, pilar perlindungan konsumen. Nah, pilar ini melindungi kita sebagai nasabah. Ini adalah dasar dari LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi kalau ada bank yang bangkrut, uang kita dijamin sampai jumlah tertentu. Ini ibarat ada asuransi buat tabungan kita. Demikian kuliah kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman semua kerjakan tugas yang sudah disiapkan dalam bentuk Word, jadikan PDF dan upload kembali di portal YAI. Sampai ketemu di pertemuan ketiga minggu depan.